Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Minggu 25 Desember 2022. Kristus segera datang. Dari Wahyu 22 ayat 6 sampai 17. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi, dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Saudara, salah satu tema kitab Wahyu adalah tentang kedatangan Kristus kembali. Pada kedatangan Yesus pertama kali yang disebut Natal, Dia datang ke dunia sebagai anak domba Allah yang merupakan lambang pengorbanan yang sempurna. Pada waktu kedatangannya kembali, Dia digambarkan sebagai singa dari Yehuda yang menang atas iblis, neraka. Dia adalah pemimpin, pemenang sejati. Dia akan mengalahkan iblis dengan segala kejahatannya, juga mengadakan perhitungan dengan semua orang yang menentangnya. Akan tetapi, dia akan menuntun umat tebusannya yang setia ke dalam kehidupan yang kekal. Saudara, perkataan malaikat Tuhan kepada Rasul Yohanes menjelaskan tentang Tuhan Allah yang menunjukkan apa yang harus segera terjadi kepada para utusannya. Yang segera terjadi itu adalah kedatangan Kristus kembali. Perkataan ini mengandung pengharapan bagi orang-orang yang menanti-nantikan kedatangan Kristus dengan sembari membasuh jubah mereka. Arti orang-orang yang membasuh jubah di sini adalah mereka yang berupaya menyucikan diri dari cara hidup penuh dosa dengan penyerahan diri di dalam pimpinan Roh Kudus. Mereka senantiasa berjuang untuk setia, taat kepada Tuhan, meski diperhadapkan dengan berbagai godaan, cobaan, bahkan penderitaan. Kedatangan Kristus kembali adalah untuk memproklamirkan kemenangan sejati di pihak Allah, mengalahkan kekuasaan kegelapan untuk selama-lamanya. Kedatangan Kristus juga untuk menghakimi orang fasik dan membawa umat tebusannya ke dalam kehidupan yang kekal. Saudara, apa yang kita rayakan di setiap momen Natal? Sudah seharusnya yang kita rayakan adalah Sang Anak Domba, Singa dari Yehuda, Tunas Daud, Alfa dan Omega, bintang dari timur yang gilang gemilang. Dia dan hanya Dia, yaitu Tuhan Yesus.
Natal adalah tentang kemuliaan Allah yang dinyatakan melalui kedatangan Kristus ke dalam dunia. Hal ini pun sejajar dengan berita tentang kedatangannya kedua kali. Kedatangan Kristus pertama tidak bisa dipisahkan dengan kedatangannya kembali. Oleh Kristus kita diberikan pengharapan kekal bahwa kelak dalam bumi baru kita akan menikmati makan dari pohon kehidupan karena dosa-dosa kita sudah dihapuskan melalui kematian dan kebangkitannya. Kelak kita pun dibawa ke dalam kehidupan yang kekal oleh Sang Juru Selamat kita. Selamat merayakan Kristus Yesus dari dalam hati yang setia dan taat kepadanya. Berita kedatangan Kristus kembali memberikan pengharapan di balik berbagai tragedi kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.